Besti, ceritanya tuh dimulai sama dendam yang panas banget, yang membara. Tokoh utama kita bersama keluarganya yang gak salah. Apa-apa hampir aja dihabisi dan ditimbun hidup-hidup oleh seorang bos preman super kejam. Sejak saat itu, isi kepalanya cuma satu, bikin mereka bayar. Sama cara yang paling menyakitkan. Tapi gimana caranya orang biasa yang dianggap remeh bisa ngelawan penguasa dunia gelap? Shen Lang ngelakuin langkah yang paling mustahil banget. Dia tuh sukses nikahin putri bangsawan terkuat di kota, sang jenderal perang jin Mulan. Di hari pernikahannya, saat semua musuhnya datang untuk menertawakannya, dia mengubah pesta itu jadi panggung pembuktian. Tapi lucunya, di malam pertamanya jadi menantu terhormat. Kemenangan terbesarnya itu justru disambut sama situasi paling absurd. Istrinya yang perkasa bukannya berbagi ranjang, malah menawarinya seorang pelayan pribadi jadi hadiah nikahan. Soalnya nikahan mereka hanyalah sebatas status. Hidup santai udah ada di depan mata. Tapi nikahan ternyata nggak seindah bayangan. Langsung aja menantu terkuat sepanjang sejarah. Kayak biasa yang tahu judul aslinya langsung komen nanti. Aku pin, ini tuh dunia yang keras, pas penampilan adalah segalanya. Kalau kamu jelek dan gak punya duit, boro-boro mau punya pasangan. Hak buat berkembang biak aja kayaknya gak dikasih. Tapi kalau jeleknya udah sumpah ya, kebangetan. Mau sekaya apapun juga, suik-suik bakal ogah ngelirik. Nah, tokoh utama kita, Shen Lang, sayangnya masuk kategori jelek yang gak ketolong. Padahal, ya dulunya dia itu cowok super ganteng dan jenius. Abis, cuma gara-gara kecelakaan di laboratorium. Mukanya hancur, kena asam sulfat, dan dia tuh berubah jadi monster yang ditakuti semua orang. Cewek-cewek mana berani natap mukanya lebih dari sedetik? Sejak kejadian itu, dia mutusin buat fokus total sama karirnya. Keahlian medisnya yang luar biasa bikin dia jadi raja di dunia kedokteran selama 20 tahun, sampai ujung-ujungnya perang pecah. Dia tuh pun sama sukarela jadi dokter militer dan ikut ke medan perang. Tapi kayak drama kantor versi brutal, suatu hari sebuah misil meluncur lurus ke arah camp militernya. Ngelihat rekan-rekannya panik lari kocar-kacir, hati Shen Lang justru tenang banget. Ujung-ujungnya bebas juga pikirnya. Ujung-ujungnya hidup yang menyedihkan ini bisa berakhir. Ya Tuhan, kalau ada kehidupan selanjutnya, aku bersumpah pengen ngejalanin hidup yang paling santai dan bebas. Seiring sama suara ledakan dahsyat, Shen Lang pun kehilangan kesadarannya. Entah berapa lama waktu berlalu, Shen Lang ujung-ujungnya sadar, tapi pas dia ngelihat dekorasi di sekelilingnya, matanya langsung melek. Dia tuh langsung duduk dan ngelihat sekeliling. Bukannya aku udah mati ini pas lagi. Ngelihat lingkungan yang antik dan klasik, Shen Lang bingung banget. Dia tuh perlahan bangkit dan pas jujur aja, ngelihat dirinya sendiri pakai baju kuno. Dia kaget saat kengah mati. Jangan-jangan aku pindah dimensi nih. Nahan rasa senangnya, Shen Lang sepat-sepat lari ke cermin. Di dekatnya, pas ngelihat pantulan wajahnya, dia terpana. Sedetik terus senyum, puas terukir di bibirnya. Aku Shen Lang gak cuma hidup lagi, tapi juga dapat muka ganteng yang bisa bikin semua cewek kelepek-kelep. Kayaknya Tuhan baik juga sama aku. Tapi pas lagi senang-senang Nia, kepala Shen Lang tiba sakit banget kayak mau pecah. Kepingan memori pemilik tubuh ini langsung membanjiri otaknya. Ternyata ini adalah dunia yang benar-benar asing baginya. Tempat dia berada sekarang adalah kota Xuanwo di provinsi Tianan. Kerajaan Yu dan pemilik asli tubuh ini, selain mukanya mirip, namanya juga Soma-Soma Shen Lang. Bedanya cuma satu. Si pemilik asli ini bego banget. Udah belajar 10 tahun, tapi baca 1000 kata aja nggak bisa. Nggak cuma itu, dia tuh juga bucin kelas kakap. Sejak ketemu sama nona muda keluarga Su 2 tahun lalu, dia jadi tergila-gila. Si nona muda itu kena penyakit aneh dan katanya butuh congsi, semacam ritual nikahan untuk mengusir sial. Si bodoh ini nggak peduli bahaya dan larangan keluarganya. Ini vibes-nya udah red flag banget. Nekat jadi menantu keluarga Su. Ajaibnya, setelah nikah, Su Qian Kayon si nona muda itu beneran sembuh. Bahkan nih jadi lebih cantik dari sebelumnya. Sejak, ini tuh saat itu si bodoh ini
statusnya jadi lebih rendah dari pelayan. Gampang banget dibully. Untungnya, Su Yanqian lumayan baik dan sering belain dia. Makanya hidupnya masih bisa dibilang lumayan enak. Tapi setengah bulan yang lalu, pemilik asli tubuh ini tiba-tiba sakit parah. Udah manggil banyak dokter terkenal, tapi nggak ada yang bisa nyembuhin, dan tepat hari ini nyawanya melayang memberi kesempatan bagi Shenlang buat ngambil alih tubuhnya. Ngerasain memori si pemilik asli, Shenlang senang banget. Meskipun ini agak beda dari keinginannya, tapi setidaknya hidup santai dan nyaman udah di depan mata. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar pintu. Disusul suara dua pelayan yang lagi ngobrol. Shenlang buru-buru nempelin kupingnya ke pintu buat nguping. Salah satu dari mereka bilang, "Gak tahu deh si Shenlang, itu udah mati, apa belum? Kemarin aku lihat kepala pelayan masukin obat lain ke pancinya." Pas ngomong gitu, mereka berdua ngebuka pintu. Tapi pas ngelihat Shenlang udah berdiri di depan pintu, mereka langsung kaget. Mereka teriak ketakutan terus lari keluar. Sesaat terus terdengar teriakan panik dari halaman. Keluarga Shenlami hidup lagi. Shenlang yang ditinggal sendirian malah bengong. Diracun, kayaknya ajal pemilik asli tubuh ini nggak wajar. Nih, tepat saat itu ada hal lain yang muncul di benak Shenlang. Pas dia mejin mata, buat kebayang nggak sih ngerasain lebih dalam? Dia kaget nemuin sebuah laptop di dalam kepalanya. Ini kan laptop yang selalu aku bawa, pikirnya. Di dalamnya tersimpan semua data dan penelitiannya. Tunggu, kayaknya mataku juga jadi aneh. Dia tuh ngelihat ke arah lemari pendek di sampingnya. Gila, dia bisa ngelihat tembus isi di dalam lemari itu. Sumpah, ini kan efek mesin X-ray. Jangan-jangan mesin itu juga ikut pindah dimensi bareng. Laptopku. Shenlang makin semangat soalnya dua benda ini udah mental langsung diuji. Ada di tubuhku. Coba kita gabungin kira-kira efeknya bakal kayak apa ya? Benar aja, pas dia ngelihat lagi kepajangan porselen di rak, langsung muncul informasi soal dinasti dan tahun pembuatannya. Bahkan nih material dan berat lemari antiknya juga kelihatan. Anjir, skill ini keren banget. Pas Shenlang lagi jerong-jerannya, tiba-tiba seorang cewek nerobos masuk. Shenlang, aku dengar kamu udah sadar. Aku senang banget soalnya belum sempat matiin mata X-ray-nya. Shenlang langsung disuguhi pemandangan. Ya, kamu tahulah, cewek di depannya ini adalah istri si pemilik asli, Hu Kyun Kayon, putri kesayangan keluarga Hu. Hu Kyun Kayon ngasih isyarat mata ke dokter di sampingnya, nyuruh dia buat meriksa Shenlang. Pas dokter itu meriksa denyut nadi Shenlang, dia kaget banget ngerasain denyut yang begitu kuat. Dia tuh langsung ngeliat ke Xu Chenxian sama tatapan ngeri dan bilang, "Tuan muda Xian sehat banget." Dengar itu, muka Su Yanqian langsung berubah. Gimana mungkin? Tadi kan dia udah setengah mati. Tapi sedetik terus sadar kalau dia tuh salah tingkah. Mukanya langsung berubah sedih sambil ngusap air mata. "Syukurlah kamu nggak apa." Shenlang ngelihat akting murahan Su Yanqian cuma bisa kaget dalam hati. Wah, nona besar keluarga Shu, kamu nganggap aku sebodoh? Itu ya, sikapmu tentara banget. Kelihatan jelas kalau Su Yanqian ini tipe cewek manipulatif. Kayaknya ingatan si pemilik asli tubuh ini udah difilter habis-habisan. Cuma yang begas-begas Nia doang. Dia ingat. Terus Xu Qianqikoyan menghela napas dan bilang, "Beberapa hari ini orang tuamu terus-terusan datang ke sini berlutut mohon-mohon buat bawa kamu pulang. Kasihan banget ya mereka." Dengar ini, Shenlang langsung ngerti. Oh, jadi ini ceritanya mau ngusir aku secara halus? Tapi kan ceritanya Shenlang ini orang bodoh. Mana mungkin ngerti sindiran. Dia tuh langsung pasang muka polos dan cuma ngejawab, "Oh, Su Qianqian kelihatan pasrah." Tepat saat itu, seorang cowok nerobos masuk. Dia tuh adalah Zhang Jing, anak. Rasanya pengen bilang, serius nih. Dari gubernur Provinsi Tianan. Sama lagak preman, dia langsung rangkul Xian Yanqian dan ngasih peringatan ke Shenlang. "Qianqian tuh, tunanganku. Kamu orang bodoh, cepat balik ke kampungmu sana." Muka Shenlang langsung masam. Oke, jadi keluarga Su ini pakai aku cuman buat ritual buang sial. Masalah selesai,
Aku langsung ditendang. Udah gitu, aku dan ya ampun, dikasih topi hijau segede ini. Lagi. Ternyata Citra Anggun dan Lembut Xian salah. Sukian Kion pura-pura nangis dan bilang, Shenlang, kamu orang baik tapi kita beneran gak cocok. Ngelihat muka dua orang di depannya, Shenlang tahu dia nggak bisa tinggal di sini lagi. Ya udahlah, keluarga rendahan kayak gini juga enggak memenuhi standar makan lunakku. Sama pikiran itu, dia pun setuju buat batalin nikahan. Jang Jing ngelihat Shenlang lumayan nurut, nggak mau nyari masalah lagi. Dia tuh narik tangan si buat cabut, tapi sebelumnya ngancam. Setengah jam dari sekarang, kamu harus udah angkat kaki dari rumah ini atau tanggung sendiri. Akibatnya, setelah mereka cabut, ekspresi bodoh di muka Shenlang langsung berubah jadi senyum licik. Dia tuh lompat dari tempat tidur, lari ke meja rias. Sambil ngaca dan muji kegantengannya, dia bergumam, Hei, Sukian Kion, kamu nganggap aku sampah? Aku Shenlang juga ogah sama keluarga Sukmu itu. Pas Shenlang lagi mikirin langkah selanjutnya, suara Jang Jing kedengaran lagi dari luar. Semuanya cepat, siap-siap. Pesta nikahan kita harus selesai sebelum keluarga Zhou ngelamar ke kediaman Tuan Bangsawan Xuanwu. Dengar itu, Shenlang buru-buru nguping lagi. Jang Jing lanjut ngomong, keluarga Zhu Hongsu dan Jin Mulan itu keluarga terpandang. Kalau mereka nikah duluan, nikahan kita jadi nggak kelihatan. Wah, lagi. Selesai kayak hidup lagi Copek-Kopenia nguping Shen Lang langsung punya tujuan baru. Di sekitar sini, satu-satunya cewek yang kaya dan berkuasa. Ya cuma si Jin Mulan itu. Posisi menantu di kediaman Tuan Bangsawan Shen aku ambil. Buat keluarga S, tunggu aja pembalasanku. Aku bakal bikin kalian relate sama yang sering diremehin. Nyesel udah makan-makem sama Shenlang. 1 jam terus, Shenlang beneran ditendang keluar sama kepala pelayan sampai jatuh nyungsep. Kepala pelayan itu berdiri di depan pintu dan teriak, Shenlang selama jadi menantu di keluarga Su, dia berkali-kali ngegodain pelayan dan nyuri barang-barang berharga. Orang nggak tahu, terima kasih, kayak gini harusnya. Dipukulin sampai mati. Tapi Tuan Besar kami berbaik hati dan ngampunin nyawanya. Sekarang pernikahannya dibatalkan dan dia diusir dari kediaman Su. Shenlang ngelihat kepala pelayan itu cabut sambil mikir, fitnah yang bagus. Semua kesalahan dilimpahin ke aku biar si Su Qianxian bisa nikah sama Nama bersih. Dia tuh buru-buru bangun nepuk-nepuk debu di bajunya. Terus ngeluarin cermin buat ngecek mukanya. Syukurlah, muka ganteng ini nggak lecet kalau ia gawat. Setelah itu, Shenlang berencana pulang ke rumahnya. Berdasarkan ingatan pemilik asli tubuh ini tanpa dia sadari dari atas gedung keluarga Su kawasin dia. Orang itu adalah kepala keluarga Suk Guangyun. Dia tuh ngasih perintah rahasia ke kepala pelayan. Di sampingnya, Sukian Kayon kelihatan khawatir. Takut kejadian hari ini bakal besti, ngerusak reputasinya. Tapi Su Guangyun nggak peduli. Demi bisa nempel sama gubernur, yang penting calon menantu. Barunya, Jang Jing senang. Su Qianxian sebenarnya muak sama kelakuan ayahnya. Tapi demi masa depan keluarga, dia cuma bisa pasrah. Waktu berlalu, Shenlang udah jalan dari siang sampai malam. Langit gelap bikin bulan kelihatan terang banget. Menurut ingatannya, sebentar lagi dia bakal sampai di rumah. Tiba-tiba, 3 orang berbadan besar ngehadang jalannya. Tuan Muda Shen, ikut kami sebentar. Tanpa nunggu jawaban, mereka langsung nutup matanya dan nyikat dia. Shenlang digiring ke tengah hutan. Pas penutup matanya dibuka, yang dia lihat adalah sebuah lubang besar. Anjir, keluarga Suk kejam banget mau ngubur aku. Hidup nih. Bawa Tuan Muda Shen ke dalam lubang. Dengar itu, Shenlang nengok ke belakang sama ngeri. Di otaknya, informasi tentang pemimpin capek banget nggak sih? Orang-orang ini langsung muncul. Namanya Tian Heng, ketua geng baju hitam. Orang ini terkenal sadis. Tangannya udah berlumuran darah banyak orang. Nggak cuman itu, pasien ngaktifin mata X-ray-nya. Dia tuh nemuin ada patahan jarum di dalam tubuh Tian Heng. Tian Heng heran ngelihat Shenlang natap dia terus. Penasaran dia nyopot kain di mulut Shenlang dan nanya kenapa dia dilihatin terus. Shenlang langsung ngomong, di dalam tubuhmu ada jarum perak yang bersarang di pembuluh arteri paru-parumu itu. Bisa ngebunuhmu kapan aja. Tapi aku sumpah ya, bisa bantu ngeluarinnya.
Tian Heng kaget banget. Masalah ini, bahkan nih, istrinya sendiri nggak tahu. Gimana bisa cowok ini tahu? Tapi dia sepat-sepat ngontrol emosinya dan ketawa sinis. Aku tahu kamu mau nawar biar aku lepasin. Maaf, aku nggak bisa. Dengar itu, Sanlang panik. Loh, kok orang ini nggak main sesuai skenario? Tian Heng lanjut ngomong, meskipun aku nggak bisa ngelepasin. Aku bakal kasih tahu kenapa kamu harus mati. 3 bulan lalu, adikmu demi nyari dokter buat ngobatin. Ayahmu minjam 5 koin emas dari aku. Sekarang bunganya udah jadi 100 koin emas. Tapi dia nggak bisa bayar. Soalnya itu kamu harus ditimbun hidup-hidup. Tiba-tiba ingatan 3 bulan lalu muncul lagi di kepala Shen. Lang. Ternyata pas si pemilik asli baru jadi menantu keluarga. Ayahnya tiap hari datang buat minta dia pulang. Tapi malah dipukulin sama penjaga keluarga Su sampai luka parah. Dan diusir. Mikirin si bodoh itu, lebih milih cewek manipulatif. Daripada orang tuanya sendiri bikin Shen Lang geram. Tian Heng ngebuyarin lamunannya. Tenang aja, setelah kamu dikubur, kami bakal ke rumahmu dan nganterin orang tua dan adikmu buat ketemu kamu. Mikirin keluarga pemilik asli yang begitu baik, kebencian Shen Lang pada si bodoh itu makin jadi-jadi. Tepat saat anak buah Tian Heng mau nebas Shen Lang, dia teriak, "Ketua Tian, aku kasih 1000 koin emas." Anak buahnya langsung berhenti. Dia tuh ngelihat ke Tian Heng, nunggu jujur aja. Perintah selanjutnya, Shen Lang. Lanjut, kasih aku waktu 10 hari. Dalam 10 hari, kayak drama kantor versi brutal, aku bakal kasih 1000 koin emas buat nebus nyawa seluruh keluargaku. Gimana? Tian Heng diam sejenak terus bilang, 3 hari. Aku cuma kasih kamu waktu 3 hari. Kalau nggak bisa, seluruh keluargamu bakal aku habisi. Ngelihat ekspresi Tian Heng, Shen Lang sadar. Kayaknya keluarga Su cuma ngasih Tian Heng waktu 3 hari buat habisin nyawanya. Terpaksa, dia setuju. Tian Heng nyuruh anak buahnya ngelepasin ikatan Shen Lang dan minta dia nulis surat perjanjian. Harus diakui, Shen Lang yang baru ini otaknya encer banget. Biar Tian Heng percaya, dia langsung gigit jarinya dan nulis perjanjian pakai darah. Tian Heng yang ngelihat itu jadi agak kaget. Orang yang nekat dan tegas kayak gini, beneran si Shen Lang. Yang katanya bodoh itu, meskipun ragu demi 1000 koin emas, dia ujung-ujungnya mutusin buat nyuruh anak angkatnya Tian Xishan dan Tian Shi buat ngikutin Shen Lang pulang dan ngawasin dia. Selama 3 hari non-stop, sepanjang jalan pulang, Shen Lang mikirin gimana caranya kumpulin 1000 koin emas. Tiba-tiba, dia berhenti. Senyum cerah terukir di wajahnya. Dia tuh udah nemu cara yang gak cuma bisa ngasilin duit dan ngelindungin keluarganya, tapi juga bisa buat bikin mereka bayar ke keluarga Hu. Sekali dayung, 3 pulau terlampaui. 1 jam terus, mereka bertiga sampai di sebuah desa yang terang benderang. Ini adalah kampung halaman Shen Lang. Ini tuh kebanyakan penduduk tinggal di dekat sungai. Soalnya keluarga Shen Lang baru pindah ke desa ini. Mereka sengaja bangun rumah agak jauh di lereng bukit. Di dalam rumah, ayah Shen yang lagi sakit parah terus-terusan batuk, seolah-olah mau ngeluarin paru-parunya. Tapi meskipun begitu, dia tetap khawatirin Shen Lang dan terus ngotot mau ke rumah keluarga Hu buat jemput anaknya. Ibu Shen berusaha nenangin. Dia tuh juga khawatir. Tapi saat ini kesehatan suaminya lebih penting. Ayah Shen ngomong sama suara lemah. Besok kalau keluarga Su masih nggak mau ngelepasin anak, aku bakal nabrakin diri sampai mati di depan gerbang. Ibu Shen dengar itu langsung nangis. Ini vibes-nya udah red flag banget. Keluarga Suwong banget. Dia tuh takut anaknya yang bodoh itu disiksa di sana. Adik Shen Lang Shenzhen sambil nyeret kakinya yang luka juga teriak mau ikut ayahnya. Dengar percakapan di dalam, muka Shen Lang jadi makin muram. Dia tuh nggak ngerti. Punya keluarga yang sayang banget kayak gini. Kenapa si bodoh itu malah nekat masuk ke lubang api? Tapi ya sudahlah. Namanya juga orang bodoh. Dia tuh menghela napas dan pelen-pelen ngebuka pintu. Begitu masuk, Shen Lang langsung berlutut dan bersujud di depan orang tuanya. Ayah, ibu, aku pulang. Anakmu yang gak berbakti ini udah bikin kalian khawatir. Melihat Shen Lang pulang, kedua orang tuanya
Yang lagi sakit jadi jiktuk banget sampai ngomongnya nggak jelas. Ibunya nangis, bahagia. Anak yang kebayang nggak sih dirindukannya siang dan malam, ujung-ujungnya pulang. Senlang natap ibunya sama lembut. Ibu, ini beneran aku. Aku pulang. Dia tuh sujud lagi di depan mereka, ngakuin semua kesalahannya dan bersumpah gak bakal balik lagi ke keluarga. Ayah Shen ngelihatin anaknya. Meskipun terharu, dia tuh ngerasa ada yang aneh. Anaknya yang bodoh ini kok kayaknya jadi lebih pintar. Pasien Lang bingung mau ngejelasin gimana. Ibunya megang tangannya dan bilang, anakku ini dari dulu memang pintar. Apalagi matanya yang berbinar ini siapa? Yang nggak suka? Syukurlah. Ya Tuhan. Tiba-tiba adiknya, Shenjie nanya, Kak, apa kamu diusir sama keluarga Shu? Ditanya gitu, Shenlang gak nyembunyiin. Dia tuh berdiri dan ngangguk. Ibunya ngira, langsung meluk dan nenangin. Diusir itu bagus. Meskipun kita miskin, ibu gak rela anak ibu menderita di rumah orang-orang kejam kayak gitu. Tiba-tiba, ibunya kepikiran anaknya ngebet nikah. Pasti. Soalnya, pengen punya istri. Dia tuh pun berencana ngenalin Shenlang sama janda muda di ujung desa. Shenlang yang dengar itu mukanya langsung asem, buru-buru, bilang dia nggak butuh istri. Dia tuh lalu meriksa kondisi ayahnya. Kayaknya demamnya soalnya ada infeksi. Dia tuh nggak aktifin mata X-ray-nya lagi. Dan nemuin nggak cuma tulang rusuk ayahnya yang patah, tapi paru-parunya juga penuh darah beku, mental langsung diuji. Pantesan batuk terus. Kemampuan dokternya dari kehidupan sebelumnya langsung aktif. Dia tuh tahu kalau aja dia loh bisa ngeluarin darah beku itu dan ngerawatnya sama benar dalam beberapa bulan. Ayahnya bisa pulih total. Terus dia tuh ngelihat kaki adiknya meskipun udah diperban seadanya, di dalamnya udah infeksi. Untungnya tulang yang patah posisinya masih lurus dan nggak nusuk pembuluh darah. Penting. Senjen sambil senyum berusaha nenangin kakaknya, bilang kakinya nggak apa-apa. Kalau beneran nggak sembuh, ya nanti kalau udah pincang, aku bisa ngemis di kota buat ngumpulin duit nikahin kakak. Shenlang lagi-lagi cuma bisa diam. Dia tuh kira cuma orang tuanya yang manjain si bodoh ini. Ternyata adiknya juga fans berat kakaknya. Sama muka serius, Shenlang bilang ke adiknya, kalau kakinya nggak segera diobati, jangankan buat pura-pura, ketabrak, nyawanya aja bisa melayang. Tapi dia lalu senyum dan nenangin adiknya. Tenang aja, ada aku di sini. Kimu pasti selamat soalnya nggak punya uang buat beli obat. Pagi-pagi buta, Shenlang udah bawa peralatan ke gunung buat nyari ramuan. Setelah semua bahan siap, dia menyulap rumahnya jadi ruang operasi darurat. Dia tuh mulai ngoperasi kaki adiknya, nyambungin tulangnya, terus ngeluarin darah beku dari paru-paru ayahnya. Pas ayahnya sadar, batuknya beneran berhenti. Seisi rumah kaget. Ibu dan adiknya nanya, kapan Shenlang belajar ilmu? Kedokteran. Ayahnya ngelihat anaknya nggak mau jawab, ngasih isyarat biar mereka nggak nanya lagi. Ibunya ngelihat anaknya jadi. Dan ya ampun, sehebat itu. Langsung diskusi sama suaminya. Rencananya berubah. Dia tuh nggak mau lagi jodohin anaknya sama janda. Soalnya, menurutnya, anaknya yang sekarang cuma pantas sama anak kepala desa. Shenlang lagi-lagi cuma bisa pasrah. Biar nggak ngerusak suasana, dia pamit keluar buat cari angin. Sekarang keluarganya udah aman. Tinggal mikirin 1000 koin emas buat Tian Heng. Di luar Tian Sisan dan Tian Sisi udah nunggu. Tian Sisan ngingetin sisa waktu tinggal 2 hari lagi. Jangan sibuk kumpul. Rasanya pengen bilang, serius nih, keluarga. Kalau 1000 koin emas nggak ada, sekeluarga bakal kena. Akibatnya, dengar itu, mood bagus Shenlang langsung hancur. Tapi, pas balik ke dalam rumah, dia tetap masang senyum. Ceria, nggak disangka. Ibunya lagi bawa baskom berisi air hangat buat cuciin kakinya. Shenlang kaget dan buru-buru ngelarang. Mana mungkin, dia tuh ngebiarin ibunya yang udah tua nyuciin kaki. Tapi ngelihat anaknya nolak, ibunya malah jadi sedih, Nak. Apa kamu jijik sama tangan ibu yang kotor? Shenlang baru sadar selama ini. Ternyata ibunya yang selalu nyuciin kaki si pemilik asli. Kelakuan gak berbakti kayak gini, emang cuma si bodoh itu yang bisa ngelakuin.
Tapi biar ibunya nggak sedih, dia nurut aja. Ngelihat tangan kasar ibunya, nyuciin kakinya sama senyum, bahagia, Shenlang jadi teringat kehidupan sebelumnya. Setelah orang tua kandungnya meninggal, nggak ada yang mau dekatin dia yang mukanya hancur. Rasa sepi itu sekarang kayak hidup lagi capek-capeknya udah hilang. Seluruh jiwa raganya tenggelam dalam kehangatan keluarga. Ini, mulai sekarang kalian adalah orang tua dan adik kandungku. Shenlang si bodoh. Utangmu sama ayah, ibu, dan adik biar aku yang bayar seumur hidupku. Keesokan paginya, suara gedoran pintu yang kencang ngeganggu acara sarapan mereka. Pas pintu dibuka, Tian Xishan udah berdiri di sana sama muka masam, nyuruh Shenlang cepat-cepat keluar cari duit. Biar ibunya nggak khawatir, Shenlang bilang itu. Temannya nggak disangka, pas ngelihat ibu Shen, Tian Xishan yang biasanya sangar langsung berubah total. Dia tuh senyum ramah dan nyapa ibu Shen sama sopan. Perubahan sikap 180 derajat ini bikin Shenlang melongok biar keluarganya nggak curiga. Shenlang bilang ke ibunya kalau dia mau ikut temannya ke kota buat belajar keahlian. Dia tuh buru-buru ngajak Tian Xishan dan Tian Sisi cabut. Ibunya ngejar keluar sambil nyelipin sebutir telur ke tangan Shenlang, takut anaknya kelaparan di jalan. Perlakuan ini lagi-lagi nyentuh hati Shenlang. Ibu, tenang aja, anakmu cepat pulang. Setelah pamitan, mereka bertiga berangkat ke kota Xuanwu. Relate sama yang sering diremehin. Setelah jalan beberapa saat, mereka papasan sama bapak dan anak yang lagi ribut. Tian yang ngelihat mereka langsung nyapa akrab. Kelihatannya dekat banget, tapi bapak dan anak itu malah kelihatan ketakutan. Dari obrolan mereka, Shenlang tahu kalau bapak dan anak ini suka judi dan punya utang 3 besti koin emas sama Tian Heng yang belum dibayar. Tian Xishan langsung pasang muka dingin ngerangkul mereka berdua dan bilang, "Utang kalian, kata ayahku nggak usah dibayar lagi." Dia tuh ngebawa mereka masuk ke semak-semak. Nggak lama Tian Xishan keluar sambil ngelap pisaunya sama. Santai, mukanya udah balik dingin kayak biasa. Dia nyuruh Tian Sisi dan anak buahnya buat ngurusin 2 mayat itu. Ngelihat pemandangan itu, Shenlang keringat dingin. Langsung dibunuh gitu aja. Tian Xishan natap Shenlang. "Aku tahu kamu cuma ngulur-ngulur waktu. Aku juga nggak percaya kamu bisa dapat 1000 koin emas dalam 2 hari. 2 hari. Daripada buang-buang waktu, mending aku habisi kamu. Sekarang harus diketahui, di zaman itu 1000 koin emas itu setara sama penghasilan keluarga biasa selama puluhan tahun. Bagi orang biasa itu cuma mimpi. Tapi Shenlang punya keyakinan penuh dia bisa nyerahin uang itu. 1 jam terus mereka sampai di area komersial paling ramai di kota Xuanwu. Mereka cepat-cepat nemuin tujuan mereka. Toko sutra terbesar kedua di kota Xuanwu, Pavilion Jingxiu, milik keluarga Lin, saingan terbesar keluarga Su. Selanjutnya, aku Shenlang gak cuma bakal dapat duit banyak di sini, tapi juga bakal bikin mereka bayar habis-habisan ke keluarga S. Begitu masuk, seorang pelayan langsung nyamperin mereka. Shenlang bilang ke pelayan itu, "Tolong bilangin ke tuanmu, aku mau nawarin bisnis yang bisa bikin keluarga Lin, sumpah ya, untung kelima 000 koin emas lebih tiap tahunnya." Dengar itu, si pelayan ngeliatin Shenlang dari atas ke bawah sama tatapan meremehkan. "Tuan, bercanda ya, lihat penampilan tuan. Jangankan kelima, Yero, 5 koin emas aja kayaknya nggak punya." Tian Xishan yang di sampingnya langsung maju. Wah, ceritanya makin seru dan bikin penasaran kan? Menurut kalian, apa yang bakal terjadi sama main karakter kita di chapter selanjutnya? Coba dong tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah, biar kita bisa bahas bareng-bareng. Buat yang belum, yuk bantu channel ini makin berkembang dengan cara like dan subscribe Astika Manhwa. Terima kasih sudah setia menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya.